terdapat 3 tahapan awal berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu perkenalan. Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, yakni bahwa layanan syariah hanya dapat dilaksanakan oleh bank umum dan bank perkreditan rakyat yang semata-mata melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, atau dalam hal ini secara teknis yuridis dikenal dengan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Hal ini menunjukkan bahwa era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia belum menggembirakan. Layanan syariah yang diberikan hanya terbatas ditinjau dari lembaga yang memberikan layanan maupun produk-produknya. Dengan kata lain, dapat ditegaskan bahwa sektor hukum belum cukup berkontribusi dalam perkembangan bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tahun 1983, diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga termasuk 0%. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank baru termasuk bank syariah. Pada tahun 1991, berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank syariah di Indonesia diprakarsai oleh MUI dan ICMI. Pada tahun 1998, lahirlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lalu telah memungkinkan Bank Syariah beroperasi sepenuhnya sebagai BUS atau dengan membuka UUS. Pada tanggal 16 Desember 2003, MUI mengeluarkan fakta tentang haramnya bunga bank. Pada tahun 2008, disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Oktober 2009, telah berdiri 6 BUS dan 25 UUS dengan total aset sebesar 59,68 triliun. Selanjutnya yaitu prinsip dan konsep dasar perbankan syariah. Terdapat 4 koridor-koridor prinsip perbankan syariah dalam operasionalnya. Yang pertama yaitu keadilan, di mana berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan, berarti posisi nasabah, investor, dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu transparansi. Lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan supaya nasabah dan investor dapat mengetahui kondisi dananya. Yang keempat yaitu universal, tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya yaitu dasar hukum perbankan syariah. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Hal ini didasari karena peraturan perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan belum menggunakan istilah bank syariah. Baru dimunculkan dengan istilah bagi hasil. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sudah membahas mengenai prinsip syariah yang digunakan oleh sebuah perbankan. Selanjutnya yaitu asas perbankan syariah. Asas perbankan syariah itu terdapat 4. Yang pertama yaitu prinsip tauhid, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip tolong menolong, dan yang keempat prinsip keseimbangan. Selanjutnya yaitu perjalanan penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Pada Juli 2018, penyusunan kajian. Pada Agustus sampai September 2018, periode pengumpulan data melalui IDI dan FGD. Pada November 2019,
finalisasi penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025. Pada Januari 2020, proses penulisan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Selanjutnya yaitu roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu milestone dan pencapaian roadmap perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Pada tanggal 2 Agustus 2016, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada tanggal 19 September 2016, konversi PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah. Pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018, BTPN Syariah dan BRI Syariah melakukan Initial Publish Offering atau IPO. Pada tanggal 13 September 2018, konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. Pada tanggal 3 Januari tahun 2019, pelantikan manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada tanggal 9 Desember 2019, penerbitan POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, yaitu memperkuat permodalan dan efisiensi. Penguatan permodalan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya dan menghadapi tantangan serta peluang industri seperti disrupsi digital dan pengembangan industri halal. Yang keempat yaitu mendorong digitalisasi perbankan syariah. Digitalisasi produk dan layanan untuk mendukung pelayanan dan operasional perbankan syariah dapat menjadi nilai tambah bagi nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu milestone dan pencapaian roadmap perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2015 sampai 2019. Pada tanggal 2 Agustus 2016, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada tanggal 19 September 2016, konversi PT Bank Aceh menjadi PT Bank Aceh Syariah. Pada tanggal 8 dan 9 Mei 2018, BTPN Syariah dan BRI Syariah melakukan Initial Publish Offering atau IPO. Pada tanggal 13 September 2018, konversi PT Bank NTB menjadi PT Bank NTB Syariah. Pada tanggal 3 Januari tahun 2019, pelantikan manajemen eksekutif Komite Nasional Keuangan Syariah. Pada tanggal 9 Desember 2019, penerbitan POJK nomor 28/POJK.03/2019 tentang sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah. Selanjutnya yaitu perjalanan penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2025. Pada Juli 2018, penyusunan kajian. Pada Agustus sampai September 2018, periode pengumpulan data melalui IDI dan FGD. Pada November 2019, finalisasi penyusunan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025. Pada Januari 2020, proses penulisan roadmap pengembangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2020 sampai 2025. Selanjutnya yaitu penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu akselerasi proses perizinan melalui adopsi teknologi.
Transformasi menuju perbankan syariah yang memiliki diferensiasi produk, permodalan yang kuat dan tata kelola dengan baik tentunya memerlukan banyak perubahan dalam proses bisnis, pengelolaan organisasi maupun permodalan. Salah satunya yaitu teknologi. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pengaturan yang kredibel dan adaptif. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan industri perbankan syariah yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, OJK memiliki peran penting dalam menyediakan pengaturan yang kredibel dan adaptif bagi industri perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan. Pengawasan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan supervisor teknologi merupakan agenda utama OJK untuk mengembangkan pengawasan perbankan. Pengawasan berbasis teknologi informasi ini juga sejalan dengan perkembangan inovasi produk dan layanan keuangan di perbankan syariah yang semakin kompleks sehingga membutuhkan pola pengawasan yang lebih responsif untuk mengantisipasi potensi permasalahan yang dapat mengganggu kesehatan bank. Selanjutnya yaitu materi mengenai sinergi ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama yaitu sinergi dengan industri halal. Perkembangan industri halal semakin pesat baik secara global maupun nasional. Perbankan syariah harus memanfaatkan dengan berkontribusi secara optimal dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sinergi antar lembaga keuangan syariah. Sinergi perbankan syariah dengan lembaga keuangan syariah lainnya dapat menjadi jalan untuk memperluas akses layanan perbankan syariah dan mendorong bank syariah untuk lebih aktif dalam aktivitas lembaga keuangan syariah lain. Yang selanjutnya yaitu sinergi dengan lembaga keuangan sosial Islam. Saat ini bank syariah diharapkan untuk lebih berkembang, yaitu dengan mengoptimalkan peran bank syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau ziswah. Selanjutnya yaitu sinergi dengan kementerian dan lembaga. Dalam rangka pengembangan perbankan syariah, dalam ekosistem ekonomi syariah, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga supaya dapat melibatkan perbankan syariah. Selanjutnya, yaitu meningkatkan awareness masyarakat dalam kerangka ekosistem ekonomi syariah. Awareness masyarakat mengenai perbankan syariah harus terus ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Selanjutnya yaitu penguatan identitas perbankan syariah. Yang pertama yaitu memperkuat nilai-nilai syariah. Sebagai identitas perbankan syariah yang paling dasar, nilai-nilai syariah merupakan sesuatu yang harus diterapkan dalam seluruh aspek perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya yaitu memperkuat implementasi fungsi kepatuhan dan audit intern atas kepatuhan prinsip syariah. Yang pertama yaitu pemenuhan prinsip syariah pada perbankan syariah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan seluruh organ perbankan syariah. Dan yang kedua, kebijakan pengawasan yang lebih memperhatikan resiko kepatuhan syariah perlu ditingkatkan supaya resiko reputasi industri perbankan syariah tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu mengembangkan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi. OJK akan mendorong perbankan syariah untuk terus menciptakan produk baru yang memiliki kekhasan syariah sebagai bentuk diferensiasi modal bisnis perbankan syariah di industri perbankan. Selanjutnya yaitu menyiapkan dasar hukum yang dapat mengakomodir percepatan perizinan produk dan kegiatan usaha bank untuk meningkatkan inovasi. Kemudian selanjutnya adalah materi kelima yaitu produk penyaluran dana. Dalam hal ini ada pembiayaan murabahah yang akan dijelaskan perihal definisinya, landasan hukum dan pokok-pokok aturannya. Definisi murabahah sendiri adalah menjual satu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Hal ini menurut fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000. Landasan hukumnya ada
nomor 4, ada nomor 13, nomor 16, nomor 17 dan nomor 42 di berbagai macam pasal yang ada di MUI, DSN MUI. Kemudian pokok-pokok aturannya, murabahah yaitu pelaku. Di sini pelaku yaitu bank sebagai pembeli barang dan nasabah yang membeli barang daripada si bank. Itu objeknya itu barang yang diperjualbelikan, tentu tidak boleh diharamkan oleh Islam. Objeknya itu di sini ada harga beli yang mana akan dijelaskan oleh bank kepada nasabah sebelumnya. Kemudian harga jualnya yang dari bank setelah barang tersebut diterima kepada nasabah. Hal ini juga harus dijelaskan kepada nasabah bagaimana perihal margin yang akan didapat. Kemudian akadnya yaitu bank tidak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian di sini uang muka diperbolehkan untuk membayar uang muka yang menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Jaminan pun juga ada, diskon pun juga ada, yaitu karena diskon sendiri merupakan hak daripada nasabah. Adapun untuk pelunasan dini, nasabah diperbolehkan melunaskan terlebih dahulu. Kemudian denda dan sanksi di sini dikarenakan nasabah ataupun yang mengajukan tersebut tidak memiliki keinginan untuk membayar ataupun tidak ada itikat baik, menunda-nunda pembayaran dan sifatnya bersifat takzir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin. Itu bukan sebagai tambahan, bukan sebagai bunga. Itu di sini ada takwid juga, yaitu takwidnya yaitu sengaja lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian real dalam rangka penagihan yang seharusnya diterima. Real loss not opportunity loss, besar ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Kemudian pengaplikasiannya dalam hal ini bisa dalam pembiayaan multiguna, KPR syariah, pembiayaan kendaraan bermotor, modal kerja, pembiayaan investasi, dan kombinasi akad yang lainnya. Adapun skemanya kurang lebihnya sama dalam pembiayaan kendaraan bermotor ataupun KPR syariah. Kemudian selanjutnya yaitu istisna, jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Itu pelakunya. Istisna yaitu si pelaku yaitu LKS itu memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Ia dapat melakukan istisna lagi dengan pihak lain pada objek yang sama dengan syarat istisna pertama tidak bergantung atau mu'allaq kepada istisna kedua. Objeknya itu harus jelas, tentunya harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Harga LKS selaku mustasni tidak diperkenakan untuk memungut MDC atau margin during construction, yaitu margin yang boleh didapat setelah barang tersebut ada, karena tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pembatalan pemesanan juga dibolehkan jika terdapat syarat-syarat yang oleh nasabah sendiri tidak cocok gitu. Yaitu dalam hal ini ada dua pilihan, membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, ataupun menunggu sampai barang tersebut tersedia kembali. Kemudian aplikasinya sendiri di sini terdapat KPR syariah siap bangun, pembiayaan renovasi rumah, project financing, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Kemudian selanjutnya adalah ijarah, adalah akad pembinaan hak guna manfaat atas suatu barang ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut. Gitu pelakunya, ya ini si penyewa dan yang pemilik aset gitu. Objeknya yaitu pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Kemudian harganya adalah sewa, karena sewa tersebut dihitung sebagai atas pembayaran manfaat yang dibayarkan. Adapun akadnya yaitu secara kontrak baik secara verbal ataupun ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerima dinyatakan oleh penyewa ataupun nasabah. Pemeliharaan aset sendiri, kewajiban pemilik aset menanggung biaya pemeliharaan aset, sedangkan kewajiban nasabah yang penyewa membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak. Kemudian menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Gitu. Kemudian di sini ada pembiayaan multijasa ijarah. Ini hukumnya jaiz dengan menggunakan ijarah atau kafalah
Itu dalam hal LKS menggunakan akad ijaroh maka harus mengikuti ketentuan fatwa ijaroh. Adapun kalau menggunakan kafalah harus mengikuti fatwa kafalah gitu. Dan kedua pembayaran multi jasa tersebut LKS dapat memperoleh imbalan jasa atau fee. Besar ujroh harus disepakati di awal dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase. Adapun di sini aplikasinya ada pembiayaan multiguna, manfaat barang, pembiayaan multi jasa, biaya pendidikan dan lain-lain. Kemudian di sini selanjutnya adalah ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu perjanjian sewa menyewa dengan opsi pada akhirnya yaitu ada pemindahan hak milik atau benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dalam hal ini kurang lebihnya sama dengan ijarah, cuman akadnya hal ini dapat dilakukan setelah penyewaan tersebut selesai. Kemudian pemindahan kepemilikan tersebut yang hukumnya tidak mengikat, itu kalau misalkan dilakukan nggak apa-apa, dilakukan selama masa ijarah. Yang penting dalam hal ini pemindahan tersebut dilakukan selama masa ijarah selesai. Kemudian di sini ada akad mudharabah, kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai yang amil atau mudharib atau nasabah. Itu pelaku pokok-pokok aturannya. LKS sebagai sohibul mal membiayai 100% kebutuhan tuntunnya itu, dan modal tersebut bisa berbentuk uang ataupun yang lainnya atau berbentuk barang yang dinilai. Nisbahnya bagi untungnya setiap pihak harus diketahui dalam waktu kontrak yang disepakati dan dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan. Keuntungan diperuntukkan kedua belah pihak. Adapun untuk kerugian, penyedia dana menanggung kerugian. Kemudian jaminan di sini tidak ada. Kemudian manajemennya, LKS sendiri tidak ikut serta dalam manajemen bersama atau tidak ikut terjun langsung, tapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jangka waktunya boleh dibatasi dalam periode tertentu. Contoh-contohnya aplikasinya pembiayaan modal kerja, variasi mudharabah loan facility, to save financing, joint financing dan lain-lain. Adapun selanjutnya adalah musyarakah, pembiayaan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama. Hal ini hampir sama dengan mudharabah, namun perbedaannya adalah kerjasama jadi di sini pembiayaan berdasarkan kerjasama antara dua pihak, di mana masing-masing pihak memberi kontribusi dana. Perbedaannya dengan mudharabah, yang satu ada sohibul mal dan amil. Kok di sini sama-sama memberi kontribusi dana dan keuntungan dan risiko ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Baik, sekian materi kelima. Kurang lebih mohon maaf. 1, 2, 3. Jadi pada kesempatan kali ini yaitu akan menjelaskan perihal penghimpunan dana keuangan oleh perbankan syariah. Di sini yang pertama akan menjelaskan pengertian, manfaat, tujuan dan kegiatan penghimpunan dana. Jadi adapun untuk pengertiannya, karena bank sendiri merupakan financial intermediary, yaitu yang merupakan kegiatan utamanya adalah menghimpun dana. Penghimpunan dana ini dapat dilakukan ataupun diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dana yang diperoleh masyarakat. Strategi bank menghimpun dana adalah memberikan rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga untuk perbankan yang konvensional, adapun untuk perbankan yang berprinsip syariah yaitu sistem bagi hasil. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat penghimpunan dana. Penghimpunan dana sendiri manfaatnya dibagi tiga. Yang pertama untuk bank sendiri, untuk pemilik uang dan pemerintah. Untuk bank itu untuk menambah modal kerja atau pemberian pinjaman pembiayaan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun untuk pemilik uang itu menjadikan uangnya produktif dan dapat menghasilkan keuntungan. Adapun bagi pemerintah yaitu mengurangi volume uang yang beredar yang dapat mengendalikan inflasi. Adapun maksudnya
kalau dari sisi bank, yaitu sebagai dana operasional bank tentunya. Adapun untuk pemerintah sebagai salah satu alat untuk menjalankan kebijakan moneter. Kemudian selanjutnya itu kegiatan penghimpunan dana, yaitu ada giro, demand deposit, tabungan ataupun saving. Yang ketiga adalah deposito. Nah, giro dan tabungan ini menggunakan akad wadiah. Adapun gironya itu bisa menggunakan akad mudharabah juga. Karena dalam hal ini bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana untuk wadiah. Adapun untuk mudharabah, pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Adapun tabungan dan deposito itu akadnya adalah akad mudharabah. Karena bank di sini sama juga bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Kemudian yang selanjutnya ada akad dan produk penghimpunan dana. Dalam hal ini akad dan produk penghimpunan dana bank syariah itu kalau mendasari pada hal simpanan, kemudian tabungan dan deposito di bank syariah itu menggunakan akad wadiah dan akad mudharabah gitu. Adapun proses penghimpunan atau produk penghimpunan dana oleh bank syariah sendiri tentunya sudah diatur oleh undang-undang dengan struktur yang lengkap dan komprehensif, di mana bank sebagai media efektif dalam membangkitkan kehidupan sosial ekonomi negeri tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penghitungan dan peraturan. Penghitungan bagi hasil, karena di sini kan menggunakan sistem bagi hasil untuk perbankan syariah, yaitu pada tahun 94 sampai 2000 pengolahan dana funding oleh perbankan syariah tentunya menggunakan sistem bobot atas dana yang dikumpulkan. Jadi semakin lama dana mengendap, semakin besar bobotnya. Sistem pembobotan besaran bobot berdasarkan waktu ini nilai mengandung unsur nilai waktu uang, yang mana hal ini tidak boleh. Itu oleh karenanya dibuatlah skema pola bagi hasil baru. Yang di sini ada penetapan, perhitungan, kemudian ada distribusi. Penetapan sendiri itu berdasarkan jenis dan jumlah dan diperoleh pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Adapun kelebihan daripada pola baru, yang pertama yaitu penyertaan dana oleh sohibul mal dalam investasi dikoreksi dengan giro wajib minimum. Bobot dihilangkan atau diseragamkan sama dengan 1. Bobot relatif investasi dalam valuta asing. Kemudian cara perhitungan relatif lebih mudah. Kemudian mempermudah perencanaan dan penggunaan ekuivalen rata dengan hasil investasi per 1000 dana nasabah mudharabah. Kemudian ada pun untuk fatwa dan alur penghimpunan dana, ini dijelaskan oleh fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang giro. Giro yang di sini tidak dibenarkan syariah, yaitu giro berdasarkan penghitungan bunga. Adapun untuk giro oleh perbankan syariah ini berdasarkan prinsip mudharabah. Gitu. Kemudian di sini ada juga tentang prinsip wadiah, yaitu wadiah di sini bersifat titipan, yang kemudian titipan ini bisa diambil kapan aja, on call, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian atau atahiyah yang bersifat sukarela dari pihak bank. Baik, itu adalah materi nomor materi keempat, yaitu penghimpunan dana keuangan dan perbankan syariah. Baik, selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu kegiatan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini ada letter of credit. Yang pertama yaitu surat pernyataan akan membayar yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir ataupun eksportir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya, dapat menggunakan akad yaitu wakalatul ujroh, qard, murabahah, salam istisna, mudharabah, musyarakah, dan hawalah dan isyarah. Kemudian ada pun letter of credit import syariah, ini menggunakan transaksi wakalah bil ujroh yang memiliki definisi nasabah memberikan kuasa kepada bank dengan imbalan berupa ujroh. Kemudian letter of credit ekspor syariah, yaitu menggunakan akad wakalah juga, di mana bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada eksportir untuk memfasilitasi perdagangan ekspor. Kemudian selanjutnya adalah bank garansi, yaitu berupa jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak lain sebagai penerima jaminan atas nama nasabah yang memerlukan jaminan tersebut. Jadi bank garansi adalah bentuk jaminan atau kesepakatan tertulis antara bank
nasabah dan penerima jaminan bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang disepakati dalam perjanjian tersebut. Adapun dalam hal ini akad-akad yang digunakan adalah kafalah, di mana bank mewakilkan nasabah dalam melakukan pembayaran kepada penerima jaminan. Kemudian dalam hal ini produk-produknya seperti big bond, kemudian performance bond, advance payment bond. Kemudian selanjutnya adalah inkaso. Inkaso yaitu kegiatan jasa bank yang melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Bank diperbolehkan melakukan penagihan dan menerima pembayaran tagihan untuk kepentingan nasabah. Dalam hal ini, produk inkaso menggunakan wakalah, yang mana bank bertindak sebagai wakil atas nama daripada nasabah itu sendiri. Kemudian clearing adalah proses yang dilakukan bank untuk menyelesaikan transaksi antar bank. Itu dalam hal ini seperti transfer dari nasabah ke nasabah lain, bank menerima, mengkredit akun nasabah penerima. Kemudian itu dalam hal ini clearing menggunakan akad wakalah. Adapun contoh-contoh produknya seperti transfer antar bank atau debit, pencairan cek. Kemudian yang selanjutnya adalah transfer, yaitu menggunakan akad wakalah. Prosesnya diawali dengan permintaan nasabah sebagai al-muwakil melakukan permintaan kepada bank untuk mentransfer jumlah uang kepada rekening orang lain. Kemudian bank mendapat rekening nasabah jika transfer dari rekening, dan prosesnya terakhir itu di mana bank mengkreditkan jumlah dana kepada rekening tujuan. Macam-macam transfer ada SKN, RTGS, dan mobile banking. Kemudian safe deposit box, yaitu bank memberikan jasa kepada nasabah untuk kotak penyimpanan harta berharga ataupun surat berharga. Dalam hal ini bank menggunakan akad ijarah. Kemudian selanjutnya adalah store value card, yaitu pembiayaan dengan nilai moneter yang tersimpan di kartu tersebut bukan pada akun eksternal yang dikelola lembaga keuangan. Kartu ini tidak memerlukan akses jaringan oleh terminal pengumpulan pembayaran karena dapat ditarik dan di-store secara langsung melalui kartu. Ini akadnya yaitu wakalah. Store value card itu seperti e-money. Kemudian kalau berbasis server itu seperti penyataan saldo dalam server yang dapat digunakan menggunakan aplikasi. Begitu. Jadi kurang lebihnya materi terakhir adalah seperti itu, yaitu produk-produk oleh perbankan syariah. Terima kasih.